warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama fi syahri Ramadan walladzi anzala fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala khairil anam sayyidil arabi wal ajam habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun as-shaimin was-shaimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang ke berapa? 15. Alhamdulillah kita semua tadi telah melaksanakan kewajiban kita, yaitu siam, berpuasa di bulan Ramadan ini. Dan kami berdiri di sini yaitu dengan undangan dari panitia untuk menyampaikan sepatah kata tentang bagaimana kita bisa menghatamkan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan ini. Al-Quran yang menjadi mukjizat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran sebagai kitab pegangan umat Islam yang kebenarannya secara mutlak tidak ada yang meragukan, yang menjadi inspirasi hudal linnas, bukan hanya kepada orang yang beriman saja, tapi Al-Quran menjadi hidayah, menjadi inspirasi, menjadi solusi bagi semua umat manusia. Kita sebagai pemegang Al-Quran, kita sebagai umat Islam yang alhamdulillah diberi rezeki oleh Allah, yaitu berupa Al-Quran, mari kita sikapi. Karena banyak di antara kita perhatiannya kepada Al-Quran itu tidak seperti yang diharuskan. Al-Quran yang seharusnya kita baca, Al-Quran yang seharusnya kita terjemahkan, kita artikan, dan kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu ada golongan yang tidak bisa baca Al-Quran, ada tidak tahu huruf Al-Quran sama sekali juga ada. Lebih bagus lagi, ada orang yang sudah belajar dan bisa membaca walaupun terbata-bata. Ada di atasnya lagi orang yang sudah lumayan mahir membacanya walaupun belum hafal. Dan juga ada yang sudah hafal tetapi dia belum tahu artinya. Ada yang hafal dan tahu tafsir dan artinya, tetapi yang lebih baik lagi yaitu langsung bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, bagi setiap orang itu harus membaca Al-Quran, haknya Al-Quran dibaca itu. Kalau di zaman sahabat ada yang sehari sekali hatam, ada yang 3 hari sekali hatam, ada yang seminggu sekali hatam, ada yang 10 hari sekali hatam, dan paling telat-telatnya mereka 1 bulan sekali. Dan banyak imam ahli qurra, ahli bacaan mengajarkan kepada muridnya, paling tidak kalian semua 1 bulan sekali minimalnya hatam. Atau ada istilah sekarang zaman modern, ada one day one juz. 1 hari bisa baca 1 juz dan 1 bulan sekali hatam.
Dan di bulan Ramadan ini khususnya, karena bulan Ramadan ini bulan yang dilipat gandakan 10 kali lipat segala amal perbuatan kita. Baca Al-Quran pun yang tadinya 1 huruf Allah balas dengan dihitung kebaikan 10 kebaikan, maka menjadi 100 kebaikan kalau di bulan Ramadan. Membaca Alif Lam Mim itu sudah 300 kebaikan nilainya. Maka dari itu, karena kebaikan yang sangat banyak, jangan kita sia-siakan. Mari di bulan Ramadan ini, yang sudah biasa menghatamkan 1 bulan 1 Al-Quran itu 30 juz, maka sekarang 2 kali hatamlah 1 bulan. Kalau lebih baik lagi bisa 10 hari sekali hatam. Ya, berarti 3 kali. Ya, 10 hari berarti 3 kali 1 bulan hatamnya. Bagaimana caranya? Al-Quran itu sebetulnya sangat sistematis. Dibagi 30 juz. Yang 1 juz itu ada 10 lembar atau 20 halaman, 10 lembar. Tinggal dibagi 5. Kalau pengen 1 hari 1 juz, berarti dibagi waktu sholat yang 5. Habis maghrib dibaca 4 halaman atau 2 lembar, habis isya 2 lembar, habis subuh 2 lembar, dan seterusnya. Kalau kita punya waktunya habis maghrib sedikit tapi habis subuh banyak, bolehlah di-switch habis maghribnya cuma 1 halaman saja barangkali, nanti habis subuhnya ya kita baca 7 halaman dan seterusnya. Itu kalau pengen 1 hari 1 juz. Kalau 1 hari pengennya 2 juz, tinggal dilipat gandakan saja. Nah, yang 1 waktu sholat dibacanya 4 lembar. Kemudian nanti 1 hari 1 malam bisa membaca 2 juz. Dan setengah bulan sekali insya Allah hatam di dalam bulan Ramadan khususnya. Karena pada saudaraku sekalian, kita mungkin masih banyak waktu ketika di bulan Ramadan ini, apalagi yang usianya sudah nggak produktif lagi, yang sudah pada pensiun, mau ngapain lagi? Apakah waktunya hanya buat main HP saja? HP juga ngaji kata Ustaz. Ya, lebih baik bukan dengan materi isi dari konten-konten yang ada di HP itu, tetapi kita membaca Al-Quran itu sudah jelas. Paham tidak paham artinya, kalau membaca Al-Quran itu pahalanya yang 1 huruf 10 kebaikan. Kalau di Ramadan tinggal dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Bapak dan saudara sekalian, sayang sekali kalau seandainya kita tidak pernah sekalipun hatam di bulan Ramadan ini. Mau apa lagi? Apa kita kurang yakin dengan Al-Quran? Coba, Al-Quran sudah mengatakan la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran itu. Bahkan orang yang di luar agama Islam juga itu mengakui kebenaran Al-Quran. Kemurnian Al-Quran dari zaman Nabi sampai sekarang itu tetap masih murni, nggak berubah. Karena Al-Quran itu tidak boleh disalin dengan bahasa lain, kecuali mengikutkan Al-Quran bahasa Arabnya dan ada terjemahnya, ada tafsirnya. Tidak bisa Al-Quran ditulis dengan bahasa yang lain, tidak menyertakan tafsir Al-Quran, lafaz Al-Quran bahasa Arabnya umpamanya, itu tidak bisa, bukan dinamakan Al-Quran nantinya. Kepada saudaraku sekalian, Allah menjaga Al-Quran ketika Allah katakan bahwasanya inna nahnu nazzalna dzikra, dan sesungguhnya kami turunkan Al-Quran sebagai ad-dzikra, pengingat, zikir, menyebut nama Allah, menyebut kebaikan-kebaikan dan ayat-ayat Allah. Kemudian wa inna lahu lahafidun, dan sungguh kami akan menjaga Al-Quran tersebut. Allah jaga.
Kalau nggak percaya, Bapak coba bikin Al-Quran cetak sendiri, umpamanya punya kapasitas mencetak, dan disalahkan. Jangankan huruf, harokat saja disalahkan, dibedain harokatnya. Malaikatu dibaca malaikati umpamanya, yang harusnya malaikati dibaca malaikati, harokatnya dirubah. Kemudian Al-Quran itu dibawa, dibaca, pasti nggak lama itu ketahuan salah ini, salah. Nah, kenapa? Karena Al-Quran dijaga oleh para hafid. Hafid itu para penjaga, para penghafal Al-Quran, yang mana di Indonesia ini jutaan sudah. Dari mulai yang anak-anak, bahkan sekarang digiatkan ya. Sekarang itu trennya lagi giat hafalan Al-Quran. Ya alhamdulillah daripada enggak. Tetapi lupa dengan syariat, dengan ilmu fikih dan tafsirnya. Karena hanya berhenti di hafalan saja. Setelah itu seakan-akan cuma dibacaan saja, di lisan saja, tidak sampai ke tenggorokannya. Dan memang Nabi sudah mengatakan seperti itu. Nanti di akhir zaman banyak orang yang menghafal Al-Quran tapi tidak sampai ke dadanya, tidak sampai ke hatinya. Karena Al-Quran hanya di lisan, di mulut. Memang banyak. Banyak sekarang imam-imam di masjid-masjid, para hafid-hafid banyak. Tetapi untuk menggali tafsirnya, ahli tafsir jarang sekali. Di Indonesia saja masih bisa dihitung dengan jari. Kepada saudaraku sekalian, itu tugas kita seharusnya. Nah, tapi alhamdulillah kepada saudaraku sekalian, kalau kita sudah ada apresiasi kepada Al-Quran, kita membacanya, paling tidak kita jaga bacaannya. Nah, semoga dari itu nanti generasi berikutnya, bacaan-bacaan yang kita baca, yang kita hafal, mereka bisa mempelajari tafsirnya, insya Allah. Kapan mulai? Ya sekarang, dari kita, dari anak-anak kita. Anak-anak kita dengan bangga les bahasa Inggris, les piano. Tapi dengan les bahasa Al-Quran gak ada bangganya. Kayaknya biasa-biasa aja. Ya ikut teman-temannya aja ngaji di TPA. Udah gitu doang. Bahkan ketika bentrok, saya penggiat ngajar Al-Quran, ketika bentrok jadwal ngaji sama jadwal les bahasa Inggris, les matematika, les yang lain-lainnya, itu yang sekolah diniyah yang sore dikalahkan. Orang tuanya SMS, Ustadz izin dulu ada les piano. Ya Allah, Al-Quran kalah sama les piano. Itu di saya, di Wisma Asri begitu. Nggak tahu di sini. Di sini mungkin nggak sama ya, nggak sama. Kepada saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mari kita giatkan membaca, anak-anak kita diajar membaca, semuanya diajak tadarus di rumah. Kalau tidak bisa di sini, kalau menurut saya bukan khatam yang menjadi orientasi, tapi warattilil Qur'ana tartila. Nah, ada kan di keluarga Bapak minimal ya satu waktu saja, setiap malamnya atau pagi atau kapan saja, ada ayah, ibu, ada anak, bisa bertiga, berempat, dan mungkin kalau ada pembantu bareng-bareng buka Al-Quran, satu membaca, yang lain menyimak, terus gantian. Itulah yang lebih baik supaya keluarga kita juga bisa membaca Al-Quran. Jangan masing-masing, bapaknya di musola, bapaknya di masjid, ibunya di rumah, anak-anaknya main HP. Jadi yang masuk surga bapaknya doang sama ibunya, anaknya Masya Allah. Kepada saudara sekalian, inilah yang bisa kami pesankan untuk diri kami pribadi khususnya, dan semoga bisa manfaat juga untuk bapak-bapak dan saudaraku sekalian yang bisa mendengar dari suara ini. Semoga menjadi hidayah, menjadi penyemangat kita menyikapi dengan Al-Quran yang
menjadi pedoman hidup kita. Insya Allah kita baca, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga di Ramadan ini kita mendapatkan berkah, di Ramadan ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.